Film Arkadian yang disutradarai oleh Benjamin Brewer dan dibintangi oleh para aktor terkenal seperti Nicolas Cage sebagai Paul, Jaden Martell sebagai Joseph, Sadie Sovrel sebagai Charlotte, dan juga Maxwell Jenkins sebagai Thomas. Film ini menceritakan kisah yang dramatis dari keputusasaan untuk bisa bertahan hidup. Genre yang dibawakan berkategori horor, laga, petualangan, dan cerita seru. Film kali ini bakalan cocok banget nih untuk kalian yang suka dengan storyline. Dan biar tambah betah nontonnya, jangan lupa siapin cemilannya nih. Kalau sudah semuanya siap, langsung aja mari kita putar filmnya. Untuk kalian yang suka dengan pembahasan dari jadwal nonton, mohon supportnya untuk mendukung channel ini agar cepat bertumbuh dan pastinya selalu bisa untuk nemenin kalian semua dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Adegan dimulai dengan peperangan besar yang terjadi di mana-mana, membuat Paul harus berlindung dan bertahan hidup demi merawat kedua putranya. Sedari kecil, ia melatih Thomas dan juga Joseph untuk bisa survive dengan segala keadaan. Pada malam hari tiba, ketika mereka sedang menikmati santapan malam dan bersantai, mereka mendengar suara dobrakan pintu yang sangat kencang, seketika membuat suasana menjadi mencekam. Paul dan Thomas berusaha menahan pintu, sampai sosok misterius ini benar-benar menghilang. Dan fakta menariknya, Joseph berhasil memecahkan teka-teki bahwa sosok misterius ini sebenarnya memberikan sebuah kode dari setiap dobrakannya. Ada sebanyak 3 kali dalam 31 detik. Analisa pertama sebagai percobaan, analisa kedua berusaha mendobrak, dan analisa ketiga adalah sebuah kegagalan. Terlihat pintu rumahnya banyak banget bekas cakaran. Ini menjadi sangat berbahaya jika tidak segera diperbaiki. Di ruang bengkel, terlihat Joseph sedang menggambar dan menciptakan sesuatu. Joseph ini memang anak yang jenius, namun selalu menyendiri. Dan ini membuat Paul menjadi sangat kepo dengan aktivitas putranya ini. Dan kebetulan, mobil imut mereka berhasil diperbaiki. Paul memberikan tugas kepada mereka berdua untuk mencari kayu di dekat pelabuhan. Namun, namanya juga kakak beradik ya. Pastinya nggak pernah bisa akrab. Ada aja pokoknya yang bisa menjadi perdebatan mereka. Keputusan Thomas untuk tidak ikut ini membuatnya mengabaikan Joseph dan pergi ke rumah Miss Rose. Di sana ia tidak sengaja bertemu seorang gadis bernama Charlotte. Pertemuan ini menumbuhkan perasaan di antara mereka berdua. Sedangkan Joseph yang sendirian ini menemukan sebuah ruangan yang misterius yang penuh dengan serangga di sebuah kapal tua yang terdampar. Hari mulai gelap membuat kepanikan terjadi. Kepanikan ini membuat Thomas terperosok ke dalam jurang yang ada di dalam sebuah hutan. Setelah menunggu dengan rasa khawatir, Joseph akhirnya memutuskan untuk kembali pulang dan memberikan sebuah kabar yang buruk. Mendengar berita tersebut, Paul bergegas untuk mencarinya dengan anjingnya yang bernama Rocco. Paul berpesan kepada Joseph untuk tetap menjaga rumah apapun yang terjadi. Thomas tersadar dan mulai berusaha untuk keluar dari jurang tersebut dengan menggunakan peralatan seadanya. Tiba-tiba ia melihat sebuah tangan hitam dengan kuku yang sangat panjang di balik bebatuan tersebut. Paul mendengar sebuah teriakan yang asalnya dari arah goa. Akhirnya ia berhasil menemukan Thomas dan membantunya melawan makhluk hitam itu. Mereka berencana untuk bermalam di gua tersebut. Namun, bukannya aman, malah mereka berdua terjebak di gua tersebut. Dan pada akhirnya makhluk ini berhasil melukai Paul. Kini Joseph sekarang benar-benar ditinggal sendirian dengan suasana yang sangat sunyi dan mencekam. Dengan situasi mencekam inilah akhirnya Joseph yang selalu penasaran dengan sosok makhluk yang sering meneror keluarganya ini, dan dengan alat yang ia buat, ia berhasil menangkapnya. Namun pada saat pagi hari, ia sama sekali belum melihat tanda-tanda Paul dan juga Thomas kembali. Akhirnya, tak lama kemudian, ia menemukan mereka di dalam sebuah hutan dengan kondisi kelelahan dan Paul sudah terkapar. Setelah mereka pulang ke rumah, ada sebuah kotak besar yang ditutupi dengan kain. Thomas sangat terkejut saat Joseph menjelaskan bahwa ia berhasil menangkap salah satu dari makhluk itu. Thomas yang sangat dendam dengan makhluk ini langsung memberikan ulti terakhirnya.
Badan dan organ-organnya disimpan rapih oleh Joseph untuk bahan penelitiannya. Cemas dengan keadaan ayahnya yang mulai kritis, Thomas mencoba membawanya ke tempat kediaman Miss Rose untuk meminta pertolongan. Namun, setibanya mereka di sana, mereka bertemu dengan Miss Rose beserta keluarganya. Dan benar sekali yang dikatakan Joseph, mereka menolak untuk merawatnya. Namun pengecualian untuk Thomas. Sayangnya, tawaran itu diterima oleh Thomas yang memilih untuk tinggal bersama dengan keluarga Charlotte dan mengabaikan keluarganya. Thomas yang benar-benar dibuat mabuk cinta ini akhirnya tertangkap basah oleh Mr. Roos. Ketika perjalanan menuju kembali ke rumah, Joseph melihat seperti ada sesuatu yang aneh dengan rumahnya. Banyak banget galian tanah dan juga jejak kaki. Thomas akhirnya berubah pikiran dan meminta pertolongan kepada Charlotte untuk memberikan obatnya karena ia tak mau jika ayahnya sampai mati. Dan Charlotte pun memberikan obat yang disimpan oleh keluarganya itu. Namun, sayangnya ada yang mendengar percakapan mereka berdua. Di perjalanan pulang, ia ditodong dan dituduh sebagai pencuri oleh pekerja karyawan Mrs. Rose. Ia disekap dan dipersekusi oleh mereka. Dan tiba-tiba makhluk itu menyerang dan datang dari bawah tanah. Miss Rose dan suaminya pun dibantai habis oleh makhluk ini. Thomas akhirnya ditolong oleh Charlotte menggunakan shotgun dan mereka berdua melarikan diri ke rumah Paul. Joseph sudah menyiapkan segala hal seperti menutup pintu-pintunya dengan barang-barang besar untuk melindungi dirinya dan juga ayahnya sebelum makhluk itu menyerangnya lagi. Tibanya mereka berdua di rumah, ayah mereka sadar kembali dan obat yang diberikan Charlotte langsung diminumkan. Joseph menyadari jika rumahnya tidak lama lagi nasibnya akan sama dengan keluarga Charlotte karena makhluk itu sudah membuat galian di bawah rumahnya. Namun, dengan kata-kata ayahnya saja, Joseph kembali bersemangat untuk mengalahkan makhluk itu. Ia bergegas ke gudang untuk menyiapkan sebuah peralatan seperti bensin, kulkas, dan juga perkayuan. Pekerjaannya mulai terasa ringan karena ada Thomas dan juga Charlotte yang membantunya. Mereka berencana menyiapkan sebuah peledak dengan daya hancur yang besar. Namun belum saja 10 menit mereka menyiapkan, makhluk-makhluk ini sudah mulai berdatangan. Betapa kagetnya, Paul menjadi seperti zombie dan ikut membantu membantai mereka semua. Begitu banyak makhluk yang masuk membuat mereka kerepotan. Akhirnya, Paul mengorbankan dirinya meledak bersama dengan makhluk-makhluk itu. Pendingin freezer untuk persembunyian mereka itu pun sampai tak mampu menahan ledakan besar itu. Dan akhirnya, mereka bertiga selamat dan berhasil memusnahkan makhluk-makhluk tersebut. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton. Dan jika ada request untuk film apa yang mau direview berikutnya, tolong tulis di kolom komentar ya.